Cek sama kamu. Hei. Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Nabila Siratunisa. Video kali ini masih tentang tugas konsep kebidanan, dan saya bakal jelasin tentang sejarah perkembangan bidan di Indonesia. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Nah, oke. Nama saya Nabila Siratunisa. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Dan rumah saya itu nggak jauh dari kampus itu kan Cisarua, dan rumah saya itu di Cipayung, jadi nggak jauh, jadi PP gitu, nggak asrama atau ngekos. Kenapa saya ambil Akbid Al-Ikhlas, kenapa saya ngambil jurusan itu, karena kalian tahulah ya, bidan itu profesi yang mulia, jadi saya tuh pengen jadi punya profesi yang bermanfaat gitu. Kenapa sih lebay banget, please? Ya, jadi kenapa saya pengen jadi bidan itu karena pertama banyak dukungan banget dari keluarga, baik dari nenek, kakek, om, tante, mama, ayah tuh udah pasti. Pokoknya semua keluarga itu benar-benar nge-support banget. Jadi makin tekad ini menjadi bulat gitu guys. Jadi mantap, masuk Akbid, cus. Oke, dan umur saya 18 tahun. Saya baru lulus gitu dari SMA tahun ini tuh, jadi angkatan COVID lah, tanpa perpisahan, kayak sedih banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita jiwa-jiwa tegar ya guys. By the way, kalau misalkan pas lagi nanti aku ngobrol atau aku ngomong tapi nggak terlalu jelas, mohon maaf banget karena lagi sariawan gitu kan, jadi susah gitu loh, dan lagi rada meriang juga. Meriangnya bukan merindukan kasih sayang, bukan karena LDR, bukan, tapi emang meriang pusing gitu. Nah, sebelum bahas tentang perkembangan bidan di Indonesia, kalian udah tahu belum apa sih bidan itu? Yang saya tahu dulu sih bidan itu kayak, bidan tuh kayak yaudahlah, orang yang ngebantuin ibu lahiran kayak gitu kan. Sebelum saya masuk ke sini tuh saya masih dipikiran itu kayak bidan itu cuman seseorang atau seseorang yang membantu seorang ibu dalam persalinan. Oke, jadi pengertian bidan itu adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan. Jangan dulu jualan dulu dong kau. Oke, jadi pengertian bidan itu adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara dan memperoleh kualifikasi serta diizinkan untuk praktik di negara tersebut. Nah, itu pengertiannya. Jadi seorang bidan itu bertugas, jika dia sudah lulus sekolah atau pendidikan kebidanan, dia harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Bentar, motor lewat. Nah, dia harus bertanggung jawab atas pekerjaannya itu karena dia telah mendapatkan kualifikasi. Apa aja sih tugas bidan itu? Pertama, dia harus bisa memberikan asuhan dan memberi nasihat kepada wanita pada masa hamil, persalinan, dan pasca persalinan atau postpartum. Dan mampu bertanggung jawab memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi dan anak. Nah, jadi asuhan tersebut merupakan tindakan preventif atau pendeteksian. Nah, pendeteksian apa? Misalkan ada kondisi ibu dan bayinya abnormal atau mengalami sesuatu seperti itu. Nah, bidan ini bertugas untuk melakukan pertolongan pertama, pertolongan gawat darurat jika tidak ada tenaga medis pada saat itu. Oke, lebih simpelnya jadi gini. Misalkan ada seorang ibu akan melakukan persalinan gitu ya, lagi hamil itu persalinan. Nah, bidan ini mendeteksi dulu nih, ngelihat dulu nih, ini kondisi ibunya kayak gimana. Kalau misalkan di sana tidak ada tenaga medis, otomatis bidan yang melakukan pertolongan gawat darurat pertama dan bidan yang akan membantu dalam persalinan tersebut.
gitu. Tetapi kalau misalkan kondisi ibu dan bayinya tidak memungkinkan untuk lahir normal atau banyak kendalanya, bidan pun akan memberikan rujukan untuk si ibu ini, ibu dan bayinya, belum lahir lah bayinya, memberikan rujukan agar ibunya dirujuk ke rumah sakit. Oke, kita masuk pada perkembangan bidan di Indonesia. Jadi perkembangan bidan di Indonesia itu, nih pas dulunya itu pada zaman Hindia Belanda, dulu itu belum ada tuh bidan tuh, belum ada ya. Jadi angka kematian ibu sama angka kematian anak itu benar-benar tinggi banget, meningkat banget pada zaman itu tuh. Karena apa? Pertama di sana itu nggak ada bidan, dan persalinan itu ditolongnya oleh dukun aja gitu. Jadi ada sih pelayanan kesehatan, tapi hanya boleh untuk Belanda. Jadi warga kita tuh, warga Indonesia tuh nggak boleh ya, karena kan masih zaman jajahan Belanda gitu kan. Jadi ada pelayanan kesehatan pun hanya untuk Belanda, dan warga hanya boleh melahirkan itu oleh dukun gitu. Jadi kan kalau dukun belum dapat ilmunya ya dalam melahirkan itu seperti apa. Nah, jadi angka kematian ibu dan anak itu makin meningkat. Oke, jadi tahun 1807 itu Jenderal Henry William Daniels itu dia melakukan ngajar kepada dukun-dukun itu untuk caranya gimana sih untuk pertolongan persalinan. Tapi itu tuh nggak berlangsung lama karena belum ada pelatihan dalam pelayanan kebidanan gitu. Nah, pada tahun 1849 dibukalah pendidikan dokter Jawa di Batavia. Namanya itu Rumah Sakit Militer Belanda. Tapi kalau sekarang itu namanya Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, udah nih ya, tahun 1849 itu dibuka pendidikan dokter Jawa. Dan tahun 1851 dibukalah pendidikan bidan. Nah, pendidikan bidan ini dibuka oleh dokter dari Belanda, yaitu namanya Dr. William Bos. Nah, jadi kalau misalkan kita udah kok kita sih? Nah, jadi lulusan dari pendidikan bidan ini, mereka itu kerja di rumah sakit, di layanan kesehatan ibu dan anak. Dan ini tuh dilakuin oleh dukun sama bidan, karena mereka udah dapat pendidikan dulu kan sebelum. Oke, pada tahun 1952 dilakukanlah pelantikan untuk bidan secara formal agar meningkatkan pelayanan kebidanan. Nah, setelah itu pada tahun 1953 dibukalah kursus tambahan bidan atau KTB, dan didirikan yaitu BKIA atau Badan Kesehatan Ibu dan Anak. Oke, apa sih kegiatan BKIA ini? Kegiatannya itu adalah memberikan pelayanan antenatal, postnatal, pemeriksaan anak dan bayi, terus penyuluhan gizi dan imunisasi. Dan pada 1957 BKIA ini berubah menjadi puskesmas. Nah, kegiatan puskesmas tersendiri, kegiatannya itu bisa di dalam gedung atau di luar gedung. Nah, pada tahun 1990 bidan itu sudah merata. Jadi udah banyak banget gitu loh. Bidan-bidan itu udah merata di daerah-daerah, dan bidan itu sudah dekat dengan masyarakat. Pada 1992, Presiden Soeharto secara lisan menyampaikan pada sidang kabinet, yaitu betapa pentingnya mendidik bidan untuk penempatan bidan di desa. Karena kan kalau misalkan bidan tersebar di desa-desa, otomatis semakin banyak pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu dan bayi. Nah, tugas bidan desa tersendiri yaitu melaksanakan pelayanan untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin, untuk ibu nifas, dan memberikan pelayanan KB. Dan tentunya selain itu, bidan desa juga harus memberikan seperti penyuluhan lah kepada dukun. Karena jika bidan tidak memberikan ilmu atau tidak mendidik dukun, takutnya angka kematian ibu dan anak semakin meningkat karena masih bersalin pada dukun. Tetapi jika bidan telah mengedukasi dukun tersebut, maka akan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Oke, selain itu garapan bidan itu diperluas, menyelamatkan ibu dan anak, terus
family planning. Jadi kalau misalkan ada pengantin baru nih untuk program hamil, bisa datang ke bidan, terus KB. Banyak banget tugas bidan itu, benar-benar banyak banget.